tiga orang Majus dari timur. Mereka berjalan mengikuti bintang, tapi bintangnya tidak seperti ini. Bintangnya itu lebih indah, lebih cantik. Bintangnya sangat istimewa, berbeda dari yang lain. Karena bintang itu bertanda keberadaan Yesus. Jadi, tiga orang Majus tersebut sedang berusaha mencari-cari keberadaan Yesus, sang raja yang baru lahir. Mereka pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus, bertanya-tanya ke sana sini, di manakah sang raja yang baru lahir tersebut? Kami ingin menyembahnya. Jadi orang Majus itu pun sampailah kepada Raja Herodes. Mereka bertanya juga kepada Raja Herodes. Tapi Raja Herodes juga tidak tahu adik-adik di mana Tuhan Yesus berada. Dan ketika mereka mengatakan bahwa sang raja sudah lahir, Herodes pun dalam hatinya marah. Dia takut tersaingi oleh Tuhan Yesus. Jadi Raja Herodes pun berpura-pura kepada tiga orang Majus tersebut dengan berkata, "Jika kalian sudah menemukannya, beritahu aku juga ingin menyembahnya." Tapi adik-adik, Herodes tersebut berbohong. Dia berbohong dalam hati saudara, dia takut. Jadi dia ingin memiliki niat yang jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Allah mengetahui rencana jahat Herodes. Jadi Tuhan Allah sudah mempunyai cara untuk melindungi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiga orang Majus tersebut tetap terus berusaha mencari Tuhan Yesus dengan mengikuti bintang. Mereka terus mengikuti bintang tersebut. Dan akhirnya mereka pun menemukan keberadaan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sudah menemukan Tuhan Yesus, mereka sangat bersuka cita. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Epifani, penampakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menampakkan diri pada orang Majus saja, tetapi juga sebelumnya gembala pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau menampakkan dirinya kepada semua orang. Nah adik-adik, seperti orang Majus yang bersuka cita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pun langsung menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka mempersembahkan harta benda mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Zaman dulu, emas, kemenyan, dan mur itu adalah sesuatu yang berharga adik-adik. Jadi mereka mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau mempersembahkan yang berharga bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak meminta harus harta benda atau sesuatu yang mahal. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus hanya mau kita semua mempersembahkan hati kita. Memberikan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah adik-adik, kita dapat mempersembahkan hati kita dengan membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita melakukan kebaikan, memberikan diri kita menjadi tangan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita berbelas kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita memiliki hidup yang kudus, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pun akan tetap selalu ada di hati kita. Nah, begitulah kita mau mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik, tiga orang Majus tersebut yang bersuka cita dan menyembah Tuhan Yesus ketika bertemu dengannya, mereka pun setelahnya memutuskan untuk pulang. Tetapi adik-adik, ketika mereka pulang, Tuhan Allah memberitahu kepada mereka melalui mimpi kepada mereka. Tuhan Allah berpesan kepada mereka, "Wahai tiga orang Majus, kalian jangan bertemu dengan Herodes, dan kalian pulang harus melalui jalan yang lain." Jadi adik-adik, Allah Bapa mengetahui rencana jahat Herodes. Jadi dia memerintahkan kepada tiga orang Majus untuk pulang melalui jalan yang lain agar tidak bertemu dengan Herodes, agar Herodes tidak tahu keberadaan Tuhan Yesus. Nah, orang Majus mau taat pada perintah Tuhan, mau taat pada perkataan Tuhan, sehingga mereka pulang melalui jalan yang lain.
Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau taat pada Tuhan? Apakah kita mau taat pada perkataan Tuhan? Yuk, kita taat pada perintah Tuhan. Caranya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau taat pada papa mama. Kita mau taat pada pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Seperti dalam Bina Iman, pengajaran yang disampaikan adalah firman Tuhan yang disampaikan. Jadi apakah kita mau taat pada firman Tuhan? Mau ya? Pasti dong, pasti mau ya. Nah, adik-adik, melalui contoh 3 orang majus tersebut, kita diajak untuk mau taat pada Tuhan, mau dengar-dengar apa kata papa mama, mau dengar-dengar firman Tuhan, melaksanakannya dalam hidup kita, dan juga kita diajak untuk mau mempersembahkan yang berharga untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik, melakukan kasih kepada sesama. Siap? Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa, pasti mau. Semangat adik-adik. Salam misioner.